Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Emma di channel Inspirasi Hidup, channel yang inspiratif dan memberdayakan. Kali ini saya akan mengutarakan tentang 4 penyebab yang membuat kita menjadi gelisah, jiwa kita tidak tenang, kepikiran, overthinking, sedih, marah, dan kecewa, sehingga batin kita itu tidak bisa tenang dan tidur pun juga susah, kemudian bekerja juga tidak fokus. Mungkin beberapa di antara kalian saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, yang membuat kalian itu merasa cemas, anxiety, dan juga merasa tak karu-karuan lah perasaan kalian ya. Sangat cemas dan overthinking dan bikin kalian nangis, galau, dan sebagainya. Nah, ada 4 hal sebenarnya dalam hidup ini yang kebanyakan orang alami, yang menjadi penyebab utama sebenarnya yang membuat hati kita galau. Pertama, nomor 1, itu adalah menyesali masa lalu. Merenungi masa lalu sehingga kalian itu merasa kecewa, menyesal, merasa bersalah, dan juga marah terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Baik itu beberapa jam yang lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, maupun bertahun-tahun yang lalu. Ingatlah bahwa kalau kalian mengalami ini, kalau kalian masih teringat masa lalu dan membuat kalian cemas, kalian harus ingat satu hal, bahwa yang namanya kejadian yang sudah terjadi itu tidak mungkin kita rubah, iya enggak? Peristiwanya itu tidak bisa dirubah, tapi persepsi, perasaan, dan emosi terhadap masa lalu itu yang bisa kita kendalikan dan bisa kita rubah. Semua yang terjadi di masa lalu pasti ada hikmahnya. Semua terjadi karena izin Allah. Dan semua itu bisa kita ambil pelajaran. Memang kita tidak bisa lupa dengan kejadian masa lalu karena kita tidak amnesia kan. Tapi lupakanlah emosi negatifnya. Ambillah pelajaran dari situ. Ada hikmahnya pasti. Posisi kalian seperti ini sekarang juga, yang sekarang jauh lebih baik, itu juga karena mungkin masa lalu yang membuat kalian menjadi lebih kuat. Oke, nomor 2. Yang kedua, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Artinya begini, gimana ya kalau besok tuh kayak gini, aduh jangan-jangan nanti begini nih, aduh udah hampir ditagih orang, jangan-jangan nanti saya malu nih. Padahal kan belum tentu, ya enggak? Apa yang akan terjadi beberapa menit setelah ini, beberapa jam setelah ini, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan mencoba mengkhawatirkan. Jadi mengkhawatirkan itu tidak akan memberikan solusi. Khawatir, cemas akan masa depan itu tidak memberikan solusi. Yang memberikan solusi adalah doa dan ikhtiar. Nomor 1 doa, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu ikhtiar atau usaha. Jadi jangan mengutamakan usaha dulu. Minta petunjuk dulu kepada Allah. Ya Allah, saya ini cemas, besok jangan-jangan seperti ini. Berikanlah saya petunjuk dan berikanlah saya jalan keluar. Kemudian kamu let go. Ikhlaskan, pasrahkan semua pada Allah. Itu bukan tugas kamu untuk mengendalikan apa yang terjadi besok. Itu tugas Allah. Yang penting kamu sudah berdoa dan berusaha ambil jalan yang halal pastinya ya. Yang ketiga, nomor 3 yang menyebabkan jiwa kita gelisah, yaitu terlalu mencemaskan, terlalu meratapi saat ini. Jadi kamu melihat kekurangan-kekurangan kamu aja. Aduh, mungkin kamu lagi sakit atau apa, mungkin kamu sedang kere. Jadi yang kamu lihat adalah negatif-negatifnya aja. Caranya biar nggak galau gimana? Lihat orang yang di bawah. Banyak orang yang
lebih menderita daripada kita. Lihatlah saudara kita di tempat konflik, kemudian di pemukiman yang kumuh, itu mereka jauh lebih menderita daripada kita. Masih banyak yang bisa disyukuri dari keadaan kita sekarang. Kalian sekarang bisa melihat video ini, syukur alhamdulillah, bisa mendengarkan suara saya lewat indera pendengaran, penglihatan, kemudian jari jemari kalian yang bisa main HP. Nah, itu disyukuri. Biasakanlah untuk bersyukur dari sekarang, bukan hanya sekedar lalu oh iya saya bersyukur, bukan gitu. Kalau saya sekarang tuh bikin jurnal syukur setiap malam. Walaupun hari ini tuh saya merasakan hari ini berat, tetap malamnya itu saya tulis apa yang bisa disyukuri. Alhamdulillah atas makanan yang saya makan hari ini. Alhamdulillah atas uang yang saya belanjakan hari ini, bisa beli beras, bisa beli makanan gitu ya, bisa beli pakaian. Alhamdulillah atas pakaian yang saya pakai sekarang gitu ya. Jurnal syukur itu caranya untuk mengatasi kecemasan akan masa sekarang. Kemudian yang keempat yaitu keinginan untuk mengontrol orang lain. Ini nih yang dikontrol tuh pasangan. Coba kamu itu jangan ngerokok, coba kamu itu jangan begini-begini, coba kamu itu lebih bertanggung jawab sebagai suami, coba kamu lebih begini sebagai istri, coba dong kamu itu anak itu begini-begini. Orang tua yang mereka yang namanya ya orang lain itu kita tidak bisa kendalikan. Mereka bukan robot, kecuali kalau misalnya itu robot, kita bisa belokkan ke sana kemari. Mereka kan juga punya orang lain itu kan punya jiwa, punya hati, perasaan yang kamu tidak bisa kendalikan. Kadang juga diri sendiri juga kita tidak bisa kendalikan kadang kan. Nah, apalagi orang lain. Jadi caranya gimana dong? Ya doakan saja, doakan. Apalagi yang namanya di sosial media ya, banyak yang ingin mengontrol pemerintah, para elit, pengusaha dan sebagainya. Ya harusnya tuh mereka jangan korupsi itu begini-begini, dosa ini. Sudahlah, stop. Saya dulu tuh suka begitu juga mengkritik itu ya. Itu nggak akan memberikan solusi, yang ada malah masalah semakin nyata. Yang paling bagus adalah mendoakan mereka, semoga mereka diberi jalan yang lurus, semoga mereka terjauh dari maksiat dan segala macam. Kita doakan saja, jangan fokus ke kejelekan mereka gitu. Oke. Demikian dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf hari ini belepotan karena sambil dinas pagi. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.